Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz. Ini co-host. Oke. Silahkan Pak Ustadz, bisa dimulai. Sambil ngantuk-ngantuk nih habis nonton bola. Nonton bola final. Ada yang nonton nggak? Lila nggak nonton mungkin ya? Enggak Nggak ada yang ngerti. nonton ya? Nggak ngerti. Siapa final, siapa menang. Spain lawan ini, lawan Inggris. Inggris. Oh, di tempat Reza biasanya suka ada yang nobar tuh di Ya. kios Reza. Oh, di kafenya ya. Heeh. Saya kalah sama ibu-ibu. Pak Ustadz nonton juga nggak? Saya malah nggak tahu informasinya. Aduh. Kejuaraan apa ini? Ya, Eropa kan? Apaan ini? Eropa. UEFA itu ya. Yang menang siapa, Bani? Inggris Yang ya? menang Spain. Spain. Spanyol. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba Radina billahi rabba bil islam dina wa bil islami dina nabiyya wa rasula. Wabi wa bi Muhammad. Muhammadin Nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahmahu wasi'a. warzuqna fahmahu wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika Ya Ar-Rahman. rahimin. Yes, alu. Hadiahnya yang ini ya. Yang wayas alu ya betul. Baik. Ada tambahan satu halaman di belakang tentang i'lal itu, tentang perubahan-perubahan sudah dilihat-lihat. Sempat Halaman- dilihat. Sedang dilihat. Sedang dilihat. Sedang dilihat. Ada yang sempat, ada yang sedang. Ya. Oke, baik. Nanti kita selesaikan. Yang pertama dulu, seperti biasa, dan ini yang paling dasar dalam bahasa Arab adalah harus mengenal jenis kata ya. Isim fi'il harf itu harus akurat, jadi nggak boleh meleset. Nomor satu wawunya itu apa? Harf. Oke. Yang kedua yas'alu. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nomor tiga wawunya. Isim domir nempel. Baris muttasil. Nomor 4. Nah, K. K. Nanya tidak dihitung. Isim. Isim. Isim domir. Kenapa nanya nggak dihitung? Karena nanya temennya wawu. Bukan, ya boleh. Temennya wawu, nemeni wawu maksudnya. Nah itu adalah tanda rofa. Oh ya. Nah itu tanda rofa pada fi'il mudhari yang af'alul khamsah. Tanda rofa itu berarti nun itu pengganti dhammah. Ya, nun itu hanya sekedar pengganti dhammah. Jadi bukan kata. Dia pengganti tanda baris.
Nomor 5, an. Apa an? An itu harf. Oke, harf jar ya. Makanya kemudian al-jibali, bukan al-jibalu, bukan al-jibala. Karena an itu adalah harf jar. Harf jar. Ya, jadi al-jibali sendiri apa? Isim, fi'il, Isim. atau harf. Isim. Gunung itu ya. Ya, betul. Jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Gunung-gunung. Kalau gunung saja jabal. Jabal. Oh ya. Kalau satu gunung jabal, kalau banyak itu jibal. Makanya Jabal. ada Jabal Nur, Jabal Tur, Jabal Rahmah, ya kan? Karena bentuknya tunggal. Kemudian nomor 7 fa. Eh, Harf. harf. Oke, harf. Kemudian kul. Kul. Isim. Fi'il. Mufrad. Kul Fi'il. huwallahu ahad. Fi'il apa? Katakanlah itu apa? Fi'il amr. Amar. Fi'il amar. Fi'il itu paling sedikit terdiri dari berapa huruf? 3, Ya. 3. Nah, kul itu berapa? 2. Nah, itu pasti ada sesuatu kan gitu. Jadi Ya. nanti prosesnya sama nanti di halaman terakhir ya. Kenapa bisa kul? Asli bunyinya apa? Kira-kira kalau kul itu sebagai fi'il amar, kira-kira wazannya apa? Wazan, polanya apa? Polanya fa'ala. Bukan, fi'il amar. Oh, Kalau fi'il amr. fi'il amar ya fi'il amar. Kalau fi'il madhi ya ikut fi'il madhi dan seterusnya. Jadi kira-kira pola fi'il amarnya apa? Itu kan kofnya itu kan domah ya. Berarti nanti Kofnya. jadi ini fi'il amar itu paling dekat dengan fi'il mudhari. Jadi kalau fi'il mudhari'nya itu tengahnya domah, fi'il amarnya pasti domah. Kalau fi'il mudhari'nya itu fathah, ya fathah juga fi'il amarnya. Tengahnya ya huruf tengah. Kalau kasroh ya kasroh juga fi'il amar. Jadi fi'il mudhari, maaf, fi'il amar itu yang paling dekat dengan fi'il amar adalah fi'il mudhari. Karena boleh dibilang bahwa fi'il amar itu dibuat dari fi'il mudhari. Bahan baku fi'il amar itu adalah fi'il mudhari. Nah, jadi dia 3 huruf. Aslinya 3 huruf, tapi fi'il amar. Jadi dia polanya menggunakan uf'ul. Polanya Iya. menggunakan apa? Uf'ul. Karena yang tengahnya dhamma kan. Nah, karena uf'ul, maka harus dicari itu kata dasarnya, bunyi aslinya. Kebetulan kalau ada fi'il amar tinggal 2 begitu. Kalau depannya dhamma, itu pasti di tengahnya wawu. Jadi misalkan kul itu aslinya ukwul. Ya, kalau kil berarti ikwil. Jadi gampang kan? Jadi kalau kul berarti ukwul. Kalau seandainya itu kofnya berharokat kasroh, berarti nanti polanya yang diikuti adalah if'il. Ya, berarti asalnya ikwil. Ikyil ya, maaf. Karena kalau kasroh itu pasti ya tengahnya. Jadi ikyil. Nah, jadi karena ini dhamma, berarti yang dibuang adalah wawu di tengah. Kata dasarnya, huruf aslinya, 3 huruf aslinya adalah qaf, wawu, lam. Itu jadi bisa ketahuan huruf apa yang dibuang itu bisa dilihat dari harokat depannya. Kalau seandainya yang dibuang itu ya, maka bacanya fil. Kalau yang dibuang wawu menjadi kul. Nah, bisa diwakili ya, bunyi di depan. Baik, kemudian yang berikutnya nomor 9 yang sifu. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Mudhari. Kemudian nomor 10 ha. Isim. Isim dhamir baris muttasil. Nomor 11 rabbi. Isim. Isim ya. Kemudian nomor 12 ya-nya rabbi. Isim. Aku ya. Isim juga. Ya, kata ganti ya. Dhamir untuk menunjukkan aku. Itu namanya punya istilah ya-nya itu. Namanya ya mutakallim. Mutakallim itu orang pertama. Ya untuk orang pertama. Orang pertama itu berarti saya.
yang bermakna saya. Nah, sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari bahwa semua isim yang kalau mudhaf kepada ya mutakallim itu punya ketentuan tersendiri di dalam i'rabnya, punya tanda tersendiri ya. Jadi karena itu bersambung dengan ya, maka setiap isim yang bersambung dengan ya dhamir saya itu pasti tidak bisa menampakkan harokat yang sebenarnya, tidak bisa menampakkan tanda i'rab apa adanya. Karena isim yang sebelum ya seperti ini pasti diwajibkan untuk beradaptasi dengan ya. Jadi isim sebelumnya ya harus dipaksa berharokat kasroh. Karena yang yang harus menyesuaikan dengan ya, dan yang cocok dengan ya itu adalah kasroh. Jadi isim apapun, kemudian isim yang i'rabnya apapun, mau dia rofa, mau dia nasab, bahkan jar pun harus dipaksa kasroh. Oleh karena itulah maka di dalam bab i'rab dulu ada yang namanya isim yang mudhaf kepada ya mutakallim. Itu punya ketentuan tersendiri. Kenapa punya ketentuan tersendiri? Karena isim yang mudhaf kepada ya seperti ini, nomor 12, ya mutakallim namanya, itu tidak bisa menampakkan tanda i'rab aslinya. Jadi kalau rofa tidak bisa berharokat dhammah, kalau nasab tidak bisa berharokat fathah, bahkan kalau jar pun harokat yang sebenarnya tidak kelihatan. Jadi kasroh yang kelihatan ini adalah kasroh karena dipaksa untuk beradaptasi dengan huruf ya, bukan karena dia jarnya. Ya. Jadi semuanya, bukan hanya Robi, semua semua yang mudhaf kepada ya mutakallim itu harus dipaksa untuk berharokat kasroh. Oleh karena itu, maka dulu ketika kita membahas i'rab, nah ini kalau kita lihat file yang dulu, ini ada tabel tentang nomor 10 ini. Tentang i'rab, tentang tanda-tanda i'rab ringkasannya. Ada nomor 10, isim yang mudhaf kepada ya mutakallim. Kelihatan ya? Nah, ini isim yang mudhaf kepada ya mutakallim. Itu kalau rofa pakainya dhammah kira-kira, kalau nasab fathah kira-kira, kalau kasrah pun kasrahnya kira-kira aja. Jadi tidak bisa tampil dhammah apa adanya, tidak bisa menampilkan fathah apa adanya, juga tidak bisa menampilkan kasrah apa adanya. Jadi semuanya hanya dikira-kirakan saja. Itu kalau isimnya mudhaf kepada ya mutakallim. Oke. Kemudian berikutnya nomor 13, nomor 13, nasfan. Sim. Sim. Kemudian 14, fa. Harf. Nomor 15, yazaru. Fiil. Fi'il. Nomor 16, ha. Isim. Isim. Kemudian 17, qo'an. Quran. Isim. 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 Sofsofan. Isim. Isim. Oke. Sekarang mubasyir. Mubasyir itu orang yang menyampaikan kabar gembira. Ya, jadi kalau rofa gimana? Mubasyiruna. Runa. Syiruna. Kenapa tidak mubasyirun? Kenapa tidak bertanwin? Karena Kenapa mubasyiru? Kenapa tidak isim mudhaf. mubasyirun? Karena isimnya mudhaf kepada na. Nah, Karena semua yang mudhaf itu tidak boleh bertanwin dan juga tidak boleh ada alnya. Nah, jadi dhamirnya di sini, dhamir na di belakang itu berposisi sebagai mudhaf ilaih. Sekarang kalau jarnya berbunyi Mubasyirina. Irina. mubasyirina. Nasabnya
Mubashir. Ron. Rona. Basyirona. Basyirona. Sekarang kalau tasnya dua, rofa. Rofanya pakai alif. Jadi, Mubasyiro. Oh, mubasyirona. Ya, jadi alifnya ini tanda rofa pengganti dhamma. Sekarang kalau jar sama nasab kebetulan sama. Jadi bacanya Mubasyiri. Rina. salah. Oh, si Riana. Siriyin. Salah. Roin. Oh, si Roin. Basyiroina. Ya, kalau mubasyirina beda nanti maknanya. Ya, kan dari kata mubasyiro ini kan asalnya kan. Kalau apa namanya? Kalau isim tasniyah itu sebelumnya ya harus fathah. Mubasyiroi bukan mubasyiri. Nah, kalau mubasyiri nanti jamak ya. Oh iya. Oke, sekarang kita jamak coba. Pasti nanti akan mirip-mirip. Kalau jamak mudzakkar dia rofaknya pakai wawu, maka bunyinya menjadi Mubasyiruna. Iruna. mubasyiruna. Sekarang kalau jar sama nasab menggunakan ya jadinya. Ini ya, mubasyirina. Iya. Nah, itu dia. Iya. Tulisannya sama, nih, huruf-hurufnya sama. Cuman bedanya di harokat ro saja. Kalau sebelumnya ya ini berharokat fathah, berarti dia dua. Mubasyiroi. Sedangkan bila sebelumnya ya itu kasroh, maka dia jamak mudzakkar. Mubasyiri. Oke. Sekarang untuk perempuannya atau muannas. Rofa tunggal. Ya, mubasyiru. Ayo. Mubashir. Mubasyirotuna. Mubasyiratuna. Kalau jar, Mubasyirotina. Nah, mubasyiratina. Kalau nasab, Mubasyirotana. mubasyiratana. Sekarang kalau dua muannas. Mubasyirota. nah, Ya, mubasyiratana. Sekarang kalau jar sama nasab sama, Mubashir. Mubasyirot. ayo. Mubasyiro. Pakai tai. Iya. Tai. Oke. Mubasyirotaina. Jadi kalau dibaca ti itu enggak ada. Iya. Ya, Iya. itu mirip seperti jamak mudzakkar nanti. Padahal ini kan muannas ya. Baik, sekarang jamak muannas, jamaknya muannas ada alif sama ta. Rofa. Mubasyirota. Salah. Mubashir. Mubasyiro. Mubashirot. Tu. Basyiratuna. Nah, Kan digandeng na kan? Oke, iya. sekarang kalau jar sama nasab sama, kebetulan sama-sama menggunakan Mubasyirot. Nah, ya. Mubasyirotina. Nah, sudah. Sekarang kita lihat ini pola-polanya. Yang pertama itu menggunakan pola yang pertama yaitu AU rumusnya AU. Jadi fi'il madhinya berbunyi Faroko. Faroko. mudhari'nya Yaf. Ruku. yafruqu fi'il amarnya Ufruk. ufruq isim fa'ilnya Farikun. Farikun. fariqun kemudian isim makna objeknya isim maf'ul Mafrukun. mafruqun isim makna tempat atau waktu Mafrokun. mafraqun. Sekarang pola keempat rumusnya IA. Ia. Hmm? Fakihah. Oke, Fakihah, betul, Fakihah. Fakihah. Fakihah, mudhari'nya Yaf. Rohu. yafqahu. Oke, fi'il amarnya, If. Yifqah, isim makna subjeknya, Fakihun. Fakihun. Kalau isim makna objeknya,
mak, Makul. mafkuhun, Makfuhun. Isim makna tempat atau waktu. mafkuhun, Mhm. eh, Ya. maf- Lihat sininya. Ah, mafkohun, maf'ahun. Sekarang berikutnya kedua rumusnya AI. ai, Falako. falako, Mudhari'nya yafluku, AI. yafliku, Yafliku. Fi'il amarnya. iflik, iflik, Nah, betul. Ifliq. Kemudian makna subjeknya. falikun, Falikun. Makna objeknya. mafluku, Oke. Maflukun. Makna tempat waktu. maflakun, Lihat mudhari'nya. likun, Maflikun. Jadi kalau kasroh, so. Tapi kalau bukan kasroh, semuanya pasti fathah. Ya. Nah, sekarang berikutnya, ini berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5 atau 4? 5. 5. 2, 3, Kira-kira 1, 2, bacanya 4, apa? Ifta'ala. Ya, wazannya ifta'ala. Berarti bunyinya roko, iftaroko. Nah, fi'il mudhari'nya berbunyi yaftariku, yaftariqu. Fi'il amarnya iftariq, iftariq. Kemudian masdarnya iftirokun, oke, iftiraqun. Betul. Isi makna subjeknya muftarikun ya. ya, muftarikun. Makna objeknya dan tempat waktu sama. Muftarokun, Oke, sama ya. Kalau begitu, tiga huruf dasarnya apa saja? pak roko, Oke, fa, ro, dan qaf. Sekarang berikutnya. Ada beginian tuh bacanya kayak gini. ya nggak kelihatan. Ayo, bacanya apa? 1, 2, 3, 4, Kalau berawalan tak sekarang. Cluenya itu ada 5, berarti 5. mesti Ada 5. tasjid. Ada tasdid, baik. Kemudian bacanya seperti apa? Tafa'ala ya. Tafa'ala, Ya, wazannya tafa'ala berarti bunyinya. tafakoh, Tafakoha. Oke, tafaqoha. Terus fi'il mudhari'nya. ya tafakoh, Ya, betul. Tafakoha. Ya tafaqohu. Fi'il mudhari' ya. Iya, tafakohu. Tafaqohu. Terus fi'il amarnya apa? Ya tafiqo. tafakoh, Tafaqoh. Tafaq. Tetap fathah ya kalau Oh iya benar apa? tafakoh. Kalau berawalan ta. Sekarang masdarnya. sebenarnya lupa. Tadabur. Gitu. Tinggal teman-teman. Tafaku, Ya. Terus. tadabur, Tafakuhun. Tafaqquhun. Tafaqquhun. Tuh. Sekarang isi makna subjeknya. Mutafakihun. Mutafaqihun. Makna objek sama tempat dan waktu sama? Mutafakohun. Mutafaqquhun. Huruf aslinya apa saja? fa, Terus kof, qaf, terus Ha. Ya, ini dari kata fikih gitu ya. Oke, sekarang ini berapa huruf, terus ikut wazan apa, terus bunyinya apa? Berapa huruf ini? 5. Nah, wazannya, polanya, wazan yang diikuti. 5 itu Kalau yang atas ya. Infalako. Ya, bacanya infalako, berarti ikut wazan yang mana? Ifta'ala. Apa? Ifta'ala. Kalau ifta'ala ada taknya itu enggak ada tak? Oh iya ya. Infa'ala. Infa'ala. Yang keempat tuh
terakhir itu, Mm-mm. ya kan? Fa'ala. In fa'ala. Oke. Berarti yang tambahan itu nanti apa namanya? Yang tambahan itu adalah nunnya. Nun Ya. Nah, karena nggak ada tak di situ. Nah, sekarang fi'il mudhari'nya. Yan Yan. fa Fa. liku. Yan Oke. faliku. Yan faliqu. Fi'il amr. In faliko. Infal. In faliqu. Infal. Masternya. Master. eh, Master. Ayo. Ada hamzah wasol itu ciri khas tuh. Pasti semuanya sama mau 4 huruf. Berarti Nah, infa. ada jangan fa. Infi. Infi. Ah, Infi betul. lakun. Nah, Lakun. terus Infilakun. pokoknya semua yang berawalan hamzah itu karakternya sama. Hamzahnya harus dikasroh, nanti sebelum terakhir itu fathahnya panjang pakai alif. Terus nanti sebelumnya panjang itu kalau ada yang masih hidup itu dikasrohkan juga. Makanya infila. Terus isi makna subjeknya, Mun falikun. Falikun. makna objek sama tempat dan waktu. Mun Falakun. falakun. Huruf aslinya apa saja? Fa Kaf. Lam. Kof. Sof. Lam sama qaf. Oke. Sekarang ini iftaroko ya. Iftaroko itu fi'il madhi untuk dia satu orang laki-laki. Sekarang kalau dia satu orang perempuan. Ini ya. iftarokot. Farokot. Iftaroko. Kalau mereka berdua tapi untuk laki-laki. Faroko. Iftaroko. Kalau mereka berdua untuk perempuan. Iftarokota. Iftarokota. Mereka jamak laki-laki. Iftaroku. Iftaroku. Mereka jamaknya perempuan. Iftarokana. Nah. Iftarokna. Pendek ya nanya. Pendek ya. Kemudian kamu satu orang laki-laki. Fi'il madhi. Ilmadi. Iftarokta. Iftarokota. Terus untuk kamu satu orang perempuan. Iftarokati. Iftarokati. Kalian berdua laki-laki perempuan. Iftaroktum. Tuma. Cuma. Ya. Tuma. Iftarok cuma. Faroktum. Ya. Iftaroktum. Iftaroktum. Kalau kaliannya perempuan. Tunna. Iftaroktunna. Kalau aku. Iftaroktu. Kalau kami. Iftarokna. Panjang ya. Iftarokna. Sekarang fi'il mudhari'nya. Iftaroko itu fi'il mudhari'nya apa? Dia laki-laki dulu. Dia Yaftarok. Yaftarok. bukan sebelum akhir kasroh. Tarikun. Oke, yaftariku. Ya, fi'il nggak boleh tanwin. Oh iya. Yaftariku. Terus kalau dianya perempuan gimana? Taftariku. Taftariku. Kalau mereka berdua untuk laki-laki, Tariko. yaftariqan. Yaftar. Ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan baru Baru pakai taf. taftariqan. Kemudian mereka untuk laki-laki, mereka laki-laki banyak. Yaftarikuna. Yaftariquna. Mereka untuk perempuan banyak. Yaftarikuna. Nah, nanya pendek, jangan panjang-panjang. Yaftariquna. Terus kamu laki-laki satu. Aftariku. Taftariqu. Kamu seorang perempuan. Tarikina. Oke. Kalian berdua laki-laki perempuan. Iftarikani. Oke, sama. Kemudian langsung ke kalian laki-laki. Aftarikuna. Kalian perempuan. Taftarikna. Taftariquna. Aku. Aftariku. Aftariku. Kami. Naftariku. Naftariqu. Sekarang fi'il amarnya. Iftaroko itu fi'il amarnya apa? Kamu satu orang laki-laki. Iftarik ya. Iftarik. Oke. Kalau kamunya perempuan. Iftariki. Iftariki. Jadi yaknya itu ya. Kemudian untuk kalian berdua. Iftariko. Iftariko. Kalian untuk jamaah laki-laki. Iftariku.
Tariku. Kalian jamak perempuan? Yuftarik. Nah, Yuftarikuna. Oke. Sekarang itu Nah, dia. sekarang ini. Ada 7 nomor di situ. Nomor 1 apa? Nomor 1, ta'lamu. Salamu. Nomor 2. Ma. ma, Bentar. Ta'lamu itu fi'il atau isim? fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya. Mm-mm. Fi'il mudhari. Setiap fi'il itu pasti butuh apa? Butuh fa'il, Nah, coba cari fa'ilnya mana? tersembunyi. Kok tahu tersembunyi itu gimana? Nggak ada yang eh, Kelihatan. domah, nggak ada Nggak yang ada, isim nggak domah, ada, nggak ada yang rofa. Ya. nggak ada yang rafa. Oke. Kalau fi'il mudhari pakai ta, itu berarti yang tersembunyi apa? Anta, ente, Anta, betul. Jadi nomor 2-nya tersembunyi itu. Nah, ente. Anta. nah. Kemudian nomor 3. Ma. Ma, Ma. Nomor 4. fi, Fi. Nomor 5. Nafsi. nafsi, Nomor 6. Terus yaknya. yi, yaknya, aku. Nah, Nomor tinggal nomor 7, fi nafsi. bukan. Oh, Ada bukan. terselip di sini. Apa itu? Oh, apa tuh? Apa tuh? Jadi jadi gini, Ma. nanti Apa di, yang jadi gini loh. Jadi di potongan ayat ini, yang pendek ini ya, kan pendek sekali ayat ini. Iya. Itu ada dua apa ya, dua hal yang perlu kita perhatikan. Kalau yang kelihatan itu adalah nomor 5 sama nomor 6. Terutama nomor 5-nya. Nomor 6-nya itu apa? Nomor 6 itu isim, fi'il atau hal? Isim, Isim apa? Sim. Ya. Domir. Domir. tapi itu nomir Domir untuk siapa? aku, orang pertama. Oke. Namanya apa tadi? Namanya Tadi, ya mutakalim apa tadi? ya mutakalim. Nah, semua isim yang mudhof kepada ya mutakalim itu punya ketentuan khusus. Tadi ya, kita bicarakan di awal tadi. Nah, yang di ABC tadi ya. Mm-mm. Yang kasusnya sama dengan Robi. Semua isim yang mudhof di kepada ya kasroh. mutakalim itu harus dipaksa kasroh. Mm-mm. Gitu. Jadi kasrohnya itu, nafsi itu kan seolah-olah sinnya kasroh kan, dan memang berharokat kasroh. Jadi harokat kasroh pada nafsi, sinnya itu terpaksa dia. Mm-mm. Karena dipaksa untuk harokat kasroh. Sehingga kalau seandainya nafsi itu rofa, kita tetap aja nafsi. Terus rofanya pakai apa? Rofanya sih pakai dhamma, tapi dhammanya kira-kira. Kenapa kira-kira? Karena kalah sama kasroh. Kasroh itu buat apa? Buat menyesuaikan dengan ya. Ya. Kalau seandainya ya, kalau seandainya dia nasab pun tetap bunyinya nafsi. Lah terus kalau nasab pakai apa tandanya? Ya fathah. Lah fathahnya di mana? Ya nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Seperti kira-kira. Kenapa kira-kira? Karena harus memenangkan kasroh. Ya, karena harus memasang kasroh untuk menyesuaikan dengan ya mutakallim. Nah, sehingga tadi ketentuannya adalah semua isim yang mudhaf kepada ya mutakallim, kalau rofa tanda rofanya pakai apa? Domah kira-kira. Kira-kira. Kalau nasab tandanya? Patah kira-kira. Kira-kira. Kalau jar? Kasroh kira-kira. Kira-kira. Oke. Sekarang kira-kira nih nomor 5 itu posisinya rofa, nasab atau jar? Karena dia ada Sebelumnya nafsi ada apa? Ada fi. Jadinya Fi itu apa? Jar. fi itu jar. Kalau Jar. begitu nafsi itu nomor 5, nafsi itu posisinya rofa, nasab atau jar? Jar. Jar. Kenapa jar? Dijarkan oleh fi. Nah, kalau ditanya lagi, tanda jarnya pakai apa? Tanda jarnya. Kayaknya pakai kasroh kira-kira. Nah, kasroh kira-kira. Tadi kan? Oke, nah itu problem pertama. Yang kedua, itu nomor 7. Nomor 7. Nah, kenapa nyempil di situ itu?
Heeh. Nah, sekarang begini, nomor tiganya apa? Nomor tiga. Nomor Karena di 3 ma. Oh, isim ma. mausul. Isim apa? Isim Mausul. mausul. Coba kita kembali ke pengertian isim mausul. Definisi isim mausul itu apa? Dia perlu ait. Apa sih perlu? Ya, Hmm. jadi gini, SOP-nya isim mausul itu apa saja sih? Sudah pernah dapat ini Muncul yang eh, butuh apa? apa? Alazi Butuh lanjutan, butuh yang gitu ya. lanjutan. Sudah pernah dibagi kan? Udah. Sudah. Ma. Oke. Eh, Isim mausul coba kita buka. Yang ma kan, yang ma. Mama. Buka ya. yang seperti ini sudah? Udah Ah, ada. Oke. Jadi ini isim mausul tuh penampakannya ini ada 8 ini. Ya, penampakan isim mausul itu ada alladzi, ada allati. Alladzi peruntukannya untuk mufrad mudzakkar, tunggal mudzakkar gitu kan. Oke. Kalau allati peruntukannya untuk mufrad tapi muannas, tunggal untuk feminin. Alladzani, allatani setiap ada alifnya pasti menunjukkan apa? Tasniah 2. Alladzina itu untuk Jawab. jamak mudzakkar. Misalnya kita sering alladzina kita artikan orang-orang yang gitu kan. Nah, itu kalau mudzakkar. Kalau untuk muannasnya itu bisa 2, bisa allati dipanjangkan lamnya atau allai taknya diganti hamzah. Allai itu dua-duanya ada di Al-Qur'an. Itu artinya sama untuk jamak muannas. Orang-orang tapi untuk perempuan. Kalau alladzina orang-orang tapi untuk muzakkar atau yang dominan laki-laki. Sedangkan yang nomor 7 dan 8 yaitu man sama ma. Itu isim mausul juga. Man kita sering artikan orang yang, ma kita sering artikan apa yang. Perbedaan yang paling mencolok adalah bahwa man itu untuk yang berakal, makanya kita artikan orang yang. Sedangkan ma itu untuk yang tidak berakal. Apa yang, sesuatu yang. Biasanya untuk benda-benda selain manusia itu menggunakan ma. Nah, kemudian man sama ma itu ya sebenarnya secara teori dia bisa kemana-mana. Orang yang itu bisa laki-laki, bisa perempuan, bahkan orang yang itu bisa tunggal, bisa tasniah, bahkan bisa jamak. Itu teori dasarnya. Tetapi pada faktanya itu seringkali dianggap sebagai mudzakkar laki-laki gitu ya. Kalau secara umum mudzakkar laki-laki dan lebih cenderung ke dianggap lebih suka dianggap tunggal meskipun nanti digunakan untuk tasnya boleh digunakan untuk jamak boleh tapi pada dasarnya lebih dekat kepada tunggal mudzakkar ya tunggal dan mudzakkar. Oke. Ini hanya macam-macamnya isim mausul. Tapi ketentuannya seperti apa? Bahwa secara definisi itu dulu ada satu lagi tuh, Sebelahnya. ada 2 lembar ya dulu ya. Ya, lembar lagi. Yang lembar yang satu. Ada lagi membutuhkan ilah dan ain. Itu kan. Oke. Itu yang definisinya ya. Nah, jadi yang ini yang lembar satunya. Ini yang poin pertama ini definisi. Isim mausul itu adalah isim yang membutuhkan silah, sambungan, dan aib, dhamir orang ketiga. Ya, gampangnya gitu. Jadi silah itu sambungannya, aid itu harus ada dhamir orang ketiga yang mengiringi di belakangnya. Dhamir orang ketiga itu bisa berbentuk kelihatan, bisa tersimpan, ya kan? Dan bisa berposisi sebagai apapun. Bisa kebetulan jadi fa'il, yang penting dhamir orang ketiga. Bisa berposisi kebetulan sebagai maf'ul bih, bisa apa saja boleh. Yang penting dia adalah dhamir orang ketiga yang cocok dengan isi mausulnya. Jadi tergantung isi mausulnya. Kalau isi mausulnya tunggal mudzakkar, tunggal laki-laki ya nanti dhamir yang dibutuhkan adalah orang ketiga tunggal laki-laki.
Kalau misalkan perempuan tunggal, ya nanti tunggal orang ketiga perempuan. Ya, ya. Oke, kita kembali ke poin yang pertama. Dan ini yang akan mendukung bisa menjawab di nomor 7 tadi di latihan kita. Tentang silah, utara. Silah dulu. Silah itu sambungan. Kalau kita umpamakan dulu, isim mausul itu kita ibaratkan gerbong. Maaf, lokomotifnya. Sedangkan ungkapan sesudahnya itu kita anggap sebagai gerbong-gerbongnya. Artinya lokomotif itu tidak akan jalan sendirian, dia akan diiringi oleh gerbong-gerbong di belakangnya. Nah, gerbong pun tidak akan jalan sendiri tanpa lokomotifnya. Artinya satu sama lain saling membutuhkan. Isim mausul butuh silah, silah pun butuh isim mausul. Nah, sambungan dari isim mausul atau yang kita sebut sebagai silah itu bisa berupa apapun. Ya, bisa berupa jumlah. Ya, ini bisa jumlah fi'liyah, jadi berarti sesudahnya itu fi'il dan fa'il. Bisa juga jumlah ismiyah, berarti sesudahnya itu adalah mubtada dan khobar. Kemudian atau syibu jumlah. Syibu jumlah itu yang menyerupai jumlah. Menyerupai jumlah itu, kan jumlah itu minimal terdiri dari berapa kata? 2 kata. 2 kata. Kalau jumlah fi'liyah minimal apa dan apa? Mubtada dan Dan khobar. khobar. Fi'liyah, fi'li. Fa'il Fa'il sama fi'il. Ada fi'il. sama fa'il. Fi'il sama fa'il. Kalau ismiyah, Mubtada Mubtada dan khobar. nah mubtada khobar. Nah ini 2 kata terdiri dari 2 kata yang tak terpisahkan seperti fi'il fa'il, tak terpisahkan seperti mubtada khobar, tapi bukan fi'liyah, bukan ismiyah. Di luar fi'il fa'il, di luar mubtada khobar ada juga yang 2 menjadi satu kesatuan. Oleh karena itulah maka hanya disebut sebagai syibhu. Syibhu itu serupa, menyerupai, ya, Seperti menyerupai, jumlah. ya, Karena ada seperti 2 kata. karena melibatkan 2 kata, selalu begitu. Dan syibhu jumlah atau seperti jumlah itu ada 2 macam, yaitu jar majrur atau Terus dzaraf. dorof. Dzaraf itu keterangan tempat atau keterangan waktu. Itu namanya syibhu jumlah. Oke. Nah, sambungan isim mausul itu selama masih jumlah, baik jumlah fi'liyah atau ismiyah, itu untuk mencari aidnya itu gampang. Ya kan? Untuk mencari ini. Jadi langsung ya, dari poin 1 langsung ke poin 2. Karena poin 1 itu akan mengantarkan mencari dhamir. Ya, jumlah sebagai silah sambungan itu akan mengantarkan kita untuk memudahkan mencari aid, dhamir orang ketiga yang bisa kembali pada isim mausulnya, yang bisa merujuk kepada isim mausulnya, berarti harus sama. Kalau isim mausulnya tunggal mudzakkar, maka harus dhamirnya itu tunggal mudzakkar untuk orang ketiga, berarti dia, huwa atau hu. Kalau seandainya isim mausulnya itu allati untuk tunggal mu'annas, maka dhamir yang dibutuhkan adalah tunggal mu'annas untuk orang ketiga. Berarti hiya Ya. atau ha. Ya, hiya atau ha. Misalkan alladzina itu untuk jamak mudzakkar. Maka dhamir yang dibutuhkan adalah hum. Mereka laki-laki atau wawu. Ya, yang berbentuk wawu yang menunjukkan makna mereka. Nah, itu kalau jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah, masalahnya kalau ternyata sambungan isim mausul itu berupa syibhul jumlah, menyerupai jumlah, maka ada SOP-nya di situ. SOP-nya di yang lembar berikutnya. Nah, ini yang satunya lagi. Nah, kalau langsung ke ini, yang poin kedua langsung ya. Sambungan isim mausul
Ini prolognya dulu. Kita kembali sebentar. Iya. Sambungan isim mausul atau yang disebut silah mausul itu bisa Silah. berupa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah, bisa jar Jar majrur majrur. juga, atau dzaraf. Ya, ini yang poin ketiga ya. Eh, pada silah mausul atau sambungan isim mausul yang berupa jumlah fi'liyah atau ismiyah harus ada dhamir yang merujuk kepada isim mausul. Oke, itu biasa. Ya. Oke, dan dhamir itu namanya jumlah aid. Nah, langsung ke poin yang keempat, kelima maaf. Kelima ya, langsung ke sini. Karena kita fokus ke ma fi nafsi tadi. Pada silah mausul yang berupa jar majrur atau dzaraf. Ya, ini ya. Sambungan isim mausul yang bukan jumlah. Ya. Nah, harus ada fiil yang dibuang, yaitu istaqarra. Istaqarra itu fiil madhi. Fiil itu pasti butuh apa? Fa'il. Iya. Fa'il. Yang fa'ilnya berupa dhamir yang sesuai dengan isim mausulnya. Misal, kalau tunggal mudzakkar maka cukup istaqarra. Isim mausulnya misalkan alladzi, berarti istaqarra. Kalau isim mausulnya alladzani dua, maka istaqarra. Kalau isim mausulnya itu allati, dia, maka butuhnya tunggal muannats, istaqarrat. Kalau misalkan alladzina, maka istaqarru. Jadi butuh wawunya ini loh. Ini namanya aidnya, ya, aidnya, dan seterusnya. Oke. Jadi kalau ada isim mausul dimanapun itu berada, maka kita tengok di belakangnya. Kalau ternyata di belakang atau sesudah isim mausul itu berupa syibhul jumlah, baik jar majrur atau dzaraf, maka langsung kita harus mengira-ngirakan istaqarra yang terselip di antara isim mausul dan sesudah. Makanya tadi eh, di bagian ini nomor 7-nya terselip kan? Ya, heeh. Coba kita lihat. Isim mausulnya nomor 3 isim mausul kan? Iya. Ya, Ma. Setelahnya ma itu apa? itu Shibu Fi. jumlah. Nah, Fi syibul nafsi. jumlah. Kan jar majrur kan? Fi nafsi kan? Nah, karena sesudahnya isim mausul itu berupa jar majrur, maka di situ ada apa? Ada fiil yang dibuang. Apa itu? Aid. Istaqarra. Istaqoro. Istaqarra. Harus istaqoro. Harus. Memang SOP-nya begitu. Harus Tapi istaqoronya disesuaikan dengan dengan aid. isim mausulnya. Mausulnya apa? Itu ma. Ma-nya Ma apa? itu butuhnya tunggal mudzakkar. Oh, tunggal muzakkar. Jadi gini. Jadi berarti Mhm. Istaqarra aja. istaqoro. Oke, gini-gini. Istaqoro itu artinya apa, Pak? Ada, tetap, Oh, ada. berada, atau menetap, atau tinggal. Istaqarra. Pokoknya selalu tambahnya istiqoro, istaqoro itu. Iya, istaqarra. Apapun tetap istaqoro. Betul. Oh, gitu. Misal begini. Jadi di belakangnya ma kalau dia shibu jumlah, maka selalu pakai istaqoro. Istaqoronya mengikuti aitnya. Kalau ma tunggal muzakkar jadi istiqoro. Tapi kalau Ini contoh ya. Kita bikin contoh. Misalkan begini. Ini misalkan ada ungkapan. Kan? Kemudian tiba-tiba alladzi, misalkan fil baiti. Alladzi fil baiti. Kita bikin lagi. Fil baiti itu alladzi itu isim mausul bukan?
Isim mausul. Alladzi isim mausul. Isim mausul. Terus silahnya isim mausul berupa apa? Sambungannya berupa apa? Syibu jumlah. Sibul jumlah kan? Ya. Kalau Iya. sibul jumlah berarti ada apa di situ? Ada yang hilang. Hilang. Ada yang hilang. Oke ya. Bentar. Yang hilang itu apa tadi? Oh, ya. Istiqoroh. Nah ini Koro. misalkan kita bikin banyak kemungkinan sekarang. Ini allati, ya kan? Kemudian Korot. alladzina, ya kan? Is- Ah, Koru. terus apa lagi? Yang dua, Nah, ya, Alladzina. Apa? Kalau dua? alladzani. Oh, Alladzani. Kalau alati, Oke ya. Oke. Jadi gini. Ini alladzi fil baiti. Alladzi fil baiti. Alladzi isim mausul bukan? Isim mausul. mausul, Harus kita lihat sambungannya. Sambungannya atau silahnya mana? Fil baiti. fil baiti. Fil baiti itu jumlah atau syibul jumlah? Syibu jumlah. Kalau Lah. syibul jumlah berarti ada yang dibuang sini kan? Buang. Ya. Oke. Jadi yang dibuang itu yaitu karena alladzi itu apa? Untuk Alladzi. tunggal atau Tunggal muzakkar. tunggal mudzakkar berarti di sini istaqarra. Ro. Istaqarra. Istaqarra itu apa? Fi'il atau isim? Adalah fi'il madi. Fi'il madhi. Fi'il itu pasti butuh apa? Fi'il butuh fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya tersembunyi. Apa yang Tersembunyi dia huwa. Oke, huwa. Oh, gitu. Berarti kalau ditanya aidnya mana? Dhamir yang aidnya adalah huwa yang tersimpan pada fi'il istaqarra yang dibuang. Yang dibuang. Jadi gitu. Mana aidnya? Aidnya adalah berupa dhamir huwa yang mustatir yang tersimpan pada fi'il istaqarra atau boleh dikatakan dibuang atau dikira-kirakan. Ya, yang dikirakan, yang diandai-andaikan ada di dalam sesudah alladzi gitu. Nah, sekarang yang kedua allati. Allati itu Allati berarti istiqoroh hiya. istaqarrat. Hiya. Oh ya, istiqoroh hiya. Jadi di Oh sini iya. iya, yang tersimpan. Ya. Jadi domirnya aidnya adalah ini yang pertama tadi huwa, yang kedua adalah apa? Hiya. Nah, sekarang Alladzi. alladzina sekarang. Istaqoru. Berarti apa? Hum. Istaqarru. Bukan hum, wawunya. Nih, jadi Oh, wawunya. Ya benar-benar nempel ya. iya. Ya benar. Ini. Nah, biar jelas. Jadi ini namanya kalau ini terjadi bila silahnya sambungan isim mausul berupa Syibu jumlah. Kalau dua berarti istaqoroni. Istaqoroni. Ayo, jadinya apa? Istaqoroni. Kan fi'il madhi. Ayo, fi'il madhi untuk mereka berdua laki-laki apa? Istaqor. Ayo. Untuk mereka berdua laki-laki. Istaqorro. Ya, Istaqorro. Iya, istaqorro. Oh, istakaro pakai A. Iya benar. Iya, ngapain nyari kemana-mana nanti tinggal tambah. Iya, kemana-mana. Jadi kalau ditanya begini. Ulang dari depan ya. Alladzi aidnya berupa apa? Aidnya berupa Ibu huwa. jumlah. Dhamir huwa. Yang tersembunyi. Oh, dhamir huwa. Pada istaqarra. Kemudian kalau allati ini kan tunggal muannats.
Jadi aidnya Domir berupa hia, domir dia hia Domir hia yang tersembunyi. pada pada istakor. istaqarrat. Oh, Aha. Kalau alladzina kan jamak nih, jamak laki-laki ya. Jadi Domir wau. domir wawu pada istaqarru. Kalau dua alladzani berarti aidnya berupa Pak Domir alif. alif, domir alif pada Domir alif pada istaqarra. istakor. Oh iya. Bisa kan? ya, Ya, ya. Jadi gini, kalau tadi alladzi fil baiti kan istaqoronya nggak boleh disebut kan? Nggak ada itu kan? Itu kan di alam imajiner. Ya. Nah, itu imajinasi kita aja itu ada istaqoro dan dua. Tapi memang harus begitu. Kita diwajibkan untuk berimajinasi seperti itu. Nah, kalau alladzi fil baiti, kalau nggak ada ininya, artinya apa? Eh, Orang yang orang seorang laki-laki laki di yang di di dalam rumah. rumah, gitu Di kan? dalam rumah. Seorang laki-laki yang di dalam rumah gitu kan. ya. Dan kalau ada ini seorang Seorang laki-laki yang ada gitu loh, Ada yang ada di dalam rumah. Jadi ada yang dia ada di dalam rumah. Pakai dia nggak? nggak usah yang ada gitu aja. Oh Kalau, ya. kalau makna bebasnya ya. Nih, seorang perempuan yang ada di dalam rumah, di dalam rumah. Alladzina fil baiti berarti orang-orang yang orang yang ada di rumah. Itu. Oh, yang ada. Alladzani fil Istakor. baiti, dua dua orang. orang yang ada di dalam rumah. Gitu. Bisa ya? Ya. Iya, gampang kok. Jadi pokoknya kalau isim mausul ketemu isim mausul, sesudahnya itu berupa syibul jumlah, baik yang jar majrur atau dzaraf, langsung aja istaqoronya harus kita sertakan di situ. Langsung kalau nyari apa namanya, aidnya nggak usah susah-susah. Tinggal kita ngerubah istaqoronya, istaqorro atau istaqorru atau istaqorrat atau ya yang lain-lain. Kalau misalkan ini jamak muannas gimana? Eh, Misalkan gini, kita ambil ini kan tunggal ya. Kalau jamak muannas belum. Pasti Jamak muannas itu allati. Allati berarti apa? istakor. Itu hia. Istakor. Korot. Iya. Is Istakorna. Korot. Kor. istaqrarna. Istakor. Iya benar. Kan roknya dua kan? Karena Iya. di sini Selalu Dia- laki-laki ya Pak Ustaz? kenapanya? Iya ya. Enggak, Selalu laki. enggak. Ini nisfah malah perempuan. Non niswa, Oh, nih. non niswa perempuan. Jadi domirnya apa? Non. Non. Oh, nah, iya ya Non kan jamak untuk jamak perempuan. perempuan. Nah, jadi kalau allati berarti istaqrar. Nah, non niswah di sini kan posisinya untuk domir jamak orang ketiga. Domir jamak perempuan orang ketiga. Jadi kalau allati fil baiti berarti banyak perempuan yang ada di dalam rumah. Nah, sekarang coba kita terapkan di sini. Ta'lamu ma fi nafsi. Nah, di situ kita lihat ada ma di situ. Berarti yang nomor 7 itu apa? Oh, istakoro. Jadi yang kita cari itu apa sebenarnya? Huwa. Aidnya. Ya, aidnya. Aidnya. Tapi kalau Aid. untuk mencari Aid. aid itu kan harus kebetulan aidnya kan menjadi fa'il. Nah, otomatis ya kita singgung lah fiilnya apa gitu. Nah, oke, sekarang kita selesaikan dulu dari nomor 1 biar urut. Nomor Ta'lamu. 1, ta'lamu apa? Fi'il mudhari. Sorry. Fi'il mudhari apa? Diselesaikan. Fi'il mudhari apa itu tadi? Yang bukan al-fal homsah. Ya, apa itu?
Kan ada Sohi apa Pak? Sohi akhir. ya sohi akhir ya. Fi'il mudhari So, sohi akhir. Mu'rab atau mabni? Dia mu'rob. Mu'rab. I'rabnya rofa, nasab atau jazm? I'rabnya Rofa. Rofa. Kenapa harus rofa? Tidak ada yang menjasamkan, tidak ada yang Tidak ada yang menasabkan dan Menasabkan. juga tidak ada yang menjazmkan. Tanda i'rab rofa'nya ada domah. dhamma. Oke. Nomor 2. Domir itu Oh, itu yang tersembunyi. sembunyi. Dhamir apa Isim. namanya? Dhamir apa? Isim domir yang tersembunyi. Mustastir Berupa berupa engkau. anta. Anta. Dhamir mustatir anta. Ya, dhamir yang tersembunyi berupa anta. Kalau anta itu mabni atau mu'rab? Anta Mabni. itu mabni. Mabni apa? Mabni fathah. Mahal apa? Mahalnya mahal rofa. Sebagai apa? Karena sebagai subjek. Fa'il. Nah, sekarang nomor 3. Ma. Gama. Isim mausul. Isim mausul. Mabni atau mu'rab? Isim mausul. Mausul. Mabni fathah. Mabni apa? Fathah. Mabni Bukan. sukun. Mabni sukun. Alifnya ketipu. Ya, Alif. Pak. Oke. Mahal apa? Mahalnya, nah ini. Kan balik ke ini Apa? ke jumlahnya ya. Tadi kan katanya jumlah fi'liyah kan? Ya. Ta'lamu itu kan artinya mengetahui. Engkau mengetahui karena sudah ada anta. Kira-kira mengetahui itu transitif atau intransitif? Oh iya, mengetahui sesuatu berarti dia membutuhkan objek. Berarti dia nasab. Nah, berarti mabni sukun tapi mahal. Mahal apa tadi? Mahal nasab. Mahal nasab. Kenapa mahal nasab? Karena dia berfungsi sebagai objek. Objek atau maf'ul bih. Oke. Karena mabni maka tanda i'rabnya kosong. Jadi ma di sini posisinya sebagai objek maf'ul bih. Karena posisinya sebagai maf'ul bih, maka mahal nasab. Ya, mahal nasab. Jadi kenapa mahal nasab ya? Karena posisinya maf'ul bih. Seandainya posisinya misalkan mubtada ya mahal rafa. Seandainya posisinya fa'il ya mahal rafa juga kan gitu. Jadi tergantung kepada posisinya. Ya, tergantung di sini. Sekarang nomor 4. Ini harus didahulukan karena kita harus memastikan bahwa sesudahnya isim mausul ma itu apa? Jumlah atau syibul jumlah. Makanya dibahas dulu. Oleh karena itu maka fi adalah Harf. harf apa? Harf jar. Jar. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni apa? Mabni sukun. Sukun. Oke. Kemudian nomor berikutnya nomor 5. Nafsi. Isim. Isim apa? Isim tunggal. Mufrad. Itu nggak penting. Yang penting adalah isim yang mudhaf ke ya mutakallim. Oh. Ya. Ya. Nanti yang nomor 10 tadi, yang ringkasan nomor 10 tadi. Ya. Isim yang mudhaf ke ya mutakallim. Ya, betul. Karena dia punya ketentuan khusus Oh ya. mengenai tanda i'rabnya harus pakai apa, gitu loh, ya. Ya. Nah, dia hukumnya mu'rab atau mabni? Ketentuannya? Iya, hukumnya bisa berubah sih. Ya, mu'rab. Sebenarnya mu'rab. Mu'rab. Ya. Berarti i'rabnya apa di sini? I'rabnya kira-kira. Gitu. Enggak, bukan kira-kira. Rofa apa? Rofa, nasab atau jar? jar. Kenapa jar? Dijarkan oleh fi. Nah, tandanya apa? Tandanya itu dia. Baru itu ya yang kira-kira. Nah, kasroh. Kasroh. Ya, kira-kira itu bahasa Arabnya muqaddaroh. Muqaddaroh. Ya, kasrohnya cuma dikira-kira aja. Kasroh muqaddaroh. Sekarang nomor 6. Nomor 6 itu. Nomor 6. Oh, ini. Itu. Apa namanya? Posesku. Apa isim? Isim apa? Isim Isim domir. Isim domir. Baris mutasil ya. Baris mutasil.
Mutasil berupa ya mutakalim. Mabni atau mu'rab isim dhamir itu? Dia Mabni. 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 Mabni apa? Mabni sukun. Mahal apa? Mahal jar. Kenapa mahal jar? Karena dia Dijarkan mudhof fi. ilaih. Mudhof oh Tapi ya. jangan dijarkan fi. Itu fi Iya nggak ya, bisa mudhof lompat-lompat. ilaih. Harf jar itu nggak boleh lompat-lompat. Iya. Jadi dia hanya mengejarkan satu kata sesudahnya yang secara langsung. Jadi mudhof ilaih ya. Ada tanda nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena mabni kan? Mabni nggak punya tanda. Sekarang ya ini nih yang terakhir nih nomor 7 yang 7 mau tadi. diisi apa? Kolom pertama mau diisi apa? Yang pertama. Yang Oh, kita jenisnya. yang kita butuhkan Aid. apa sih? Aid. Itu tadi istiqoroh itu tadi. Ya, enggak, yang dibutuhkan apa? Aid. Yang Aid. dibutuh. Aidnya kan? Aid. Oke. Jadi gini. Jadi isim dom. Jadi aidnya kan isim domir kan? Iya. Yang Ya. yang butuh kita tampilkan itu isim domirnya. Mm-mm. Isim domirnya di mana? Domirnya itu ada di mustatir. Istiqoroh. Mustatir. Domir Gua pada mustatir. buang. Oh, yang Mustatir itu apa? Tersimpan Oh. berupa huwa pada fiil yang dibuang berupa istaqoroh. Oh. Huwa ini adalah aid mausul. Oh, iya iya iya. Agak panjang memang. Mm-mm. Jadi Jadi makanya diperluin tuh isimnya gitu loh. domirnya yang diperlukan. Istaqoroh itu hanya mengantarkan saja. Ya, dia sebagai apa ya? Seperti apa katalisator ya. Jadi pengantar saja deh itu. Bukan sesuatu yang inti. Yang inti itu yang mau dibidik adalah huanya. Tapi huanya ada di mana? Untuk membidik isinya, casingnya harus ikut. Bungkusnya harus ikut. Karena huwa itu terbungkus pada istaqoroh. Jadi isim dhamir mustatir huwa pada fiil yang pada fiil yang dibuang yaitu istaqoroh. Dan huwa itu menjadi aid mausul. Aid itu apa? Dhamir yang kembali kepada isim mausul. Kenapa harus huwa ya? Karena ma itu butuhnya huwa. Gitu. Oke ya. Nah, berarti yang dibahasnya apanya? Huwanya atau istaqorohnya? Huwa. Huwanya. Nah, huwa itu sebagai dhamir mabni atau mu'rab? mu'rab. Huwa isim dhamir kok mu'rab? Oh, mabni. Mabni apa? Mabni fathah. Mabni fathah. Mahal apa? Mahalnya, nah ini tadi. Huwa mahal apa di sini? Istiqoroh mahal. Mahal apa? Huwa itu. Huwa itu jadi apa? Jadi Ya, kan tersimpan pada Oh istaqoroh. ini fa'il. Nah, jadi mahal apa? Mahal rofa. Mahal rofa sebagai Fa'ilnya si istiqoroh. fa'ilnya istaqoroh. Udah selesai itu. Oh iya, fa'ilnya istaqoroh. Jadi Bulat ya, ini mumet-mumet. Ya, nggak apa-apa. kalau ketemu isim mausul tuh begitu. Dan sebenarnya untuk ruang buat kita untuk praktek itu gampang sebenarnya karena hampir setiap lembar Al-Quran tuh ada isim mausul. Kalau mau nyari contoh gampang banyak. Iya. Hampir setiap halaman tuh ada coba. Ada. Ada aja mau Alladzi mau Ma mau ada aja. ya Ada saja. Selalu ada. Jadi kalau mau nyari contoh itu seabrek-abrek gitu dari Quran. Iya, Dan itu selalu harus ada itunya ya Pak ya, istiqorohnya itu Ya ya, kan yang dibuang ya. kalau syibul jumlah, Kalau sibu jumlah belakangnya, oh iya. iya. Itu selalu seperti itu. Jadi kalau mau Sibu jumlah, oh iya. jadi ini kalau misalkan potensi untuk selalu mengingat itu gampang karena latihannya banyak sekali. Hampir setiap halaman tuh ada. Kalau sibu jumlah. Jadi pokoknya kuncinya tadi apa kebutuhan isim mausul terus bagaimana ininya prosesnya. Nah itu Oh aja. ini Pak, ya'lamuna ma ta'falun. Iya itu sama kayak gitu. Oh iya. Bener. Enggak, kalau itu bukan contoh. Kalau itu bukan sibul jumlah kan setelahnya aja. Oh iya, setelah mahnya ini ya. Kalau kayak gitu mah Complete. gampang. Iya.
Nah, kalau itu nanti kasusnya beda lagi. Ya, itu dibuang bu. Jadi pokoknya cari yang belakangnya sibu jumlah ya. Ya, sebut. Belakangnya sibu jumlah. Nah, ini ke apa namanya untuk yang yang apa namanya itu sebentar untuk yang tadi ini yang di sini nih yang poin nomor ini nih nomor 4 yang tadi yang barusan ayat yang ibu baca tadi. Ya, malamuna ma taf'alun. Nah, itu yang keempat coba poin yang keempat. Poin 4. Ait boleh dibuang apabila sudah bisa dipahami dalam susunan kalimatnya. Pembuangan ait ini sering terjadi ketika berposisi sebagai maf'ul bih. Nah, gitu ya. Ini dibuang bukan tersimpan atau nempel pada fiil yang dibuang. Kalau yang tadi, kalau syubul jumlah itu yang dibuang kan fiilnya. Casingnya. Tapi ini nggak ada yang dibuang, Pak. Ya lamuna ma taf'alun. Coba Dia mengetahui apa yang engkau ketahui. Coba saya tulis ya. Ya, tulis deh, Pak. Coba. Biar komplit deh. Ya'lamuna ma taf'alun. Taf'alun. Oh, fa'ala. Apa yang kau kerjakan. Ya'lamuna. Ya gini ya? Ya. Ma taf'aluna. Ini ya'lamuna betul? Iya, betul. Ya'lamuna Ma taf'alun. Kalau diartikan apa? Kalau arti bahasa. Dia mengetahui apa yang engkau Dia atau kerjakan. mereka? Dia atau mereka? Mereka. Mereka mengetahui apa yang engkau kerjakan. Oke, sekarang gini. Ada berapa kata? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, coba ya. Kita taruh tengah deh. Nomor 1 apa? Ini kan? Ya, lamuna. Ya, Lamu. Ya, lamu. Terus yang 2-nya kedua. wau. Wau. 3-nya ma. Oke. Terus 1, 2, terus 3, terus 4. 4-nya taf, alu. Yang nomor 5-nya? Wau. Oke, sekarang begini. Ya, alamu itu apa artinya? Mengetahui. Mereka mengetahui. Mereka mengetahui. Oke, mengetahui itu butuh objek. Oh iya, begitu. Butuh objek. Objeknya mana? Ma ini. Jadi ma ini isim mausul, mabni sukun, mahal, nasab, karena sebagai maf'ul dari ya'lamuna, gitu kan? Sekarang isim mausul itu kan butuh silah dan ait. Sekarang sambungannya ma, maksudnya silahnya mausul ini berupa jumlah atau syibul jumlah. Nah, itu jumlah fi'liyah. Jumlah. Berarti butuh istaqoroh nggak? Nggak perlu. Nggak perlu. Karena istaqoroh itu hanya dibutuhkan ketika syibul jumlah. Ya. Jar majrur mau. Itu catatannya yang paling penting itu ya. Pokoknya kalau ada fi'liyah atau jumlah ismiyah jangan mencari istaqoroh. Istaqoroh itu harus dicari ketika sesudahnya isim mausul, apapun isim mausulnya, itu berupa syibul jumlah. Jar majrur atau dhorof. Karena pada potongan ayat ini, sesudahnya ma adalah taf'alun, di mana taf'alun itu adalah jumlah, ya kan? Maka karena jumlah, maka tidak butuh istaqoroh. Betul kan? Nah, sekarang taf'alun itu apa artinya? Kalian telah mengerjakan ya? Nggak pakai telah. Fa'ala. Kalian kerjakan. Kalian mengerjakan. Ya? Kalian mengerjakan. Mengerjakan itu butuh maf'ul bih nggak? Kalian mengerjakan. Iya, mengerjakan. Mengerjakan butuh maf'ul bih nggak? Objek ya. Butuh? Butuh. Coba sekarang, objeknya mana?
Objeknya ada Kan nggak? dibuang Nah, oke. Berani bilang dibuang kenapa? karena Nggak ada. Karena ada. hilang. Nah, karena nggak ada gitu. Oke, sekarang begini. Uh, kita urus ma dulu. Itu bisa ketahuan dari ma. Nah, gini. Ma itu kan isim mausul ya. Ya. Isim mausul itu butuh apa? butuh silah sama aid. Oke, silahnya sambungannya sudah ada pasti kan ternyata. Ya. Sambungannya berupa jumlah fi'liyah yaitu taf'alun. Sekarang aidnya. Aid itu harus dhamir orang ketiga yang cocok, yang sesuai. Yang Ma cocok. itu, ya yang cocok itu maksudnya begini. Kalau isim mausulnya Apa yang tunggal, belakang? ya, ya. Kira-kira dhamirnya mana? Dhamir yang sebagai aid mana? Oke, Kembali kepada isim mausul. saya mau tanya dulu. Taf'aluna itu fi'il kan? Iya. Setiap fi'il pasti butuh apa? Fa'il. Mana fa'ilnya? Wow. Wawu. Wawu itu dhamir bukan? Wow domir. Dhamir. Oke. Jamak atau tunggal? Jamak. Jamak. Ma itu jamak atau tunggal? Tunggal. Mudzakkar. Butuhnya tunggal toh? Ya. Cocok? Cocok nggak? Nggak cocok. Nggak cocok. Oke. Itu satu. Yang kedua. Wawu di situ untuk dhamir orang kedua atau orang ketiga? Orang ketiga. Kan kalian. Oh, kalian. Oh, kedua, maaf. Orang kedua kan? Kan pakai tak depannya kan? Mm-mm. Iya. Kalau depannya pakai tak itu kan berarti untuk kalian. Jadi wawu itu untuk orang kedua. Dua. Padahal aid itu harus orang Tiga. orang ketiga. Jadi dua hal itu nggak cocok. Oh. Dari sisi tunggal atau jamaknya jelas nggak cocok sama ma. Ma itu butuhnya tunggal. Butuh tunggal Tunggal. dan orang ketiga. Orang ketiga, wawu itu jamak Terus? orang kedua. Nggak cocok kan? Mm-mm. Nah, kalau begitu kita baca yang tadi, poin yang tadi. Poin yang ini nih. Mana tadi? Nah, tadi 1, 2, 3, yang keempat. Coba. Aid. Aid boleh dibuang bila difahami dan sesuai pengertian kita sebagai maf'ul bih. Oke. Ya kan? Ya. Tidak paham maksudnya. Jadi gini, dalam prakteknya, maka pada kalimat ini ada dhamir yang dibuang berupa Yang ketiga. berupa Oh, di belakang. jadi ya'lamu nama taf'alunahu. Jadi mereka mengetahui apa yang kalian mengerjakannya. Itu aslinya. Oh. Yang kalian mengerjakan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kan begitu. Ya kan kalau ya'lamu nama taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan, itu kan bahasa Indonesia nggak benar. Memang ada kata kerjakan, ada nggak? Oh. Nggak ada. Akhiran an nggak ada, mo-nya itu kan nggak ada. Ya, kecuali kalau kata benda kan gitu kan. Tapi kalau kata kerja itu mengerjakan. Nah kan gitu. Kan kerja kan. Kalau kerjakan itu kan nggak ada. Adanya itu mengerjakan. Maka kalimat ini ya, dengan bahasa yang benar adalah mereka kalian mengerjakannya. Karena butuh objek. Jadi mereka mengetahui apa yang kalian mengerjakannya. Itu aslinya begitu kalau bahasa yang apa? Yang benarnya begitu. Cuman kita sering singkat apa yang kalian kerjakan. Dan kerjakan itu kan sebenarnya bukan bahasa resmi. Cuman seolah-olah itu sudah benar. Oke. Jadi kalau ditanya di sini ma di sini ya, ma itu isim mausul. Silahnya apa? Silahnya adalah jumlah fi'liyah, taf'alun gitu kan? Taf'alun ini kita buang lagi. Jadi
silahnya atau sambungannya berupa jumlah fi'liyah yaitu taf'alun. Terus aidnya di mana? Aidnya berupa dhamir hu yang dibuang sebagai maf'ul bih. Makanya sesuai dengan poin yang keempat tadi, aid mausul itu boleh dibuang kalau sudah bisa dipahami dalam susunan kalimatnya. Dan ini biasa terjadi pada maf'ul bih. Oke ya. Ketika dhamir itu posisinya sebagai maf'ul bih. Itu kasusnya berbeda dengan tadi ya. Jadi ini betul-betul dibuang. Kalau yang syibul jumlah tadi yang dibuang bukan dhamirnya, tapi fiil yang membawa dhamir itu. Ya. Jadi itu beda. Kalau di sini langsung maf'ul bihnya, dhamir itu sendiri menjadi maf'ul bih. Tapi kalau pada isim mausul yang silahnya atau sambungannya berupa syibul jumlah, yang dibuang itu fiil yang membawa dhamir. Otomatis dhamirnya ikut-ikutan kebuang. Itu terseret sama fiil yang dikira-kirakan atau yang dibuang. Oke, bisa dipaham ya? Bisa. Anggap aja bisa. Ya, insya Allah bisa. Oke, baik. Sekarang ya, Latihan baru ini sekarang. ya yang baru. Baru. Nah, oke. Sekarang ada kata yang sudah jadi itu zakoh. Kemudian kata dasarnya adalah zal, wawu, qaf. Wazan yang diikuti adalah fa'ala. Maka di sini bunyinya adalah bunyi aslinya adalah Zawako. zawaqo. Terus bina. Kalau ada wawu di tengah, maka binanya namanya Ajwa wawu. ajwaf wawi. Wawi. Oke, sekarang zawaqo yang mengikuti Jadi pola fa'ala ini sigohnya apa? Sigoh itu bentuk. fiil madi. Ya, madhi. Ya, sudah, kita ambil di sini aja, ini nggak usah diperhatikan dulu. Pokoknya fiil madhi. Ini maksudnya mufrad muzakkar ghaib, tunggal muzakkar orang ketiga. Tunggal muzakkar orang ketiga berarti dia. Sulasi mujarrad itu, sulasi itu 3 huruf, mujarrad itu murni tanpa tambahan. Oke. Sekarang untuk menuju ke zaqah, kira-kira apa ya? Proses apa yang harus kita tahu? Prosesnya. Berubah. Zawako menjadi zako. Oh, Zawako. Wawunya hidup atau mati? ada wawu Kalau diganti alif ya. hidup diganti alif. Diganti alif karena Alif Karena Kaidah menggunakan kaidah satu. karena Karena wawunya fatu, berharokat patah. hidup dan jatuh setelah fathah. Itu wawunya diganti alif karena berupa sesudah fathah. Nah, sebenarnya ini bisa ditambahkan ya, karena wawunya hidup ya, karena wawunya berharokat dan berada sesudah fathah. Jadi bisa ditambahkan di sini Karena wawunya hidup. wawunya hidup dan berada sesudah fathah. Karena itu penting Wawunya juga ya. berharokat hidup gitu ya. Fathah. Dan sesudah fathah. Nah, jadi zawaqo menjadi Zako. zawaqo menjadi kaidah berapa ini? Satu. Sudah selesai belum? Selesai. Ya, selesai. Itu yang gampang begitu kan? Nah, sekarang yang kedua sekarang. Ini yang Emang ada Ini itu? ada yang kedua. Di bawahnya, Bun. Oh iya, bawahnya. Itu kan 1 lembar 2 nomor. Oh iya. Ada. Oke. Berikutnya ini ada wazan af'ala. Kemudian ada lafal yang sudah jadi itu ada kok. Nah, maaf. Salah. Zawako, Pak. Betul. Enggak.
Af'ala. Oke. Jadi ada lafal yang sudah jadi, yaitu adzaqo. Wazannya af'ala, kata dasarnya adalah zal wawu qaf. Maka bunyi aslinya apa? Kalau mengikuti wazan af'ala. Oh, Azwaqo. Binanya ada Binanya wawu di nyaw. tadi. Aswawau. wawi. Ajwafu wawi. Oke. Sighahnya, sighah itu bentuk Tigonya fi'il madi. fi'il madhi juga. Oke. Sekarang nih, kita proses sekarang untuk menuju ke sini. Ada prosesnya. Sekarang wawunya hidup nggak? Wawunya hidup. Wawunya hidup. Sebelumnya, Sebelumnya mati. Ya, maka Mati. harus diapakan? harus lukir. Harus ditukar. Ditukar. Ganti. Menjadi apa? Jadi Jadi yang hidup awasco. Menjadi afa. Azauko. adzawqa. Dari adzwaqa menjadi adzawqa. Ini menukar-nukar gini ini kaidah berapa? Kaidah nomor 2. Dua. Oh, 2 ya? 2. 2. Kaidah 2 itu menukar apabila ada Mati. Mau dipindah. Jadi ada huruf hidup yang mati di belakangnya huruf ada huruf yang sakit hidup, Huruf sedangkan hidup. sebelumnya ada huruf sahih yang sehat mati, maka harus Iya. ditukar. Nah, setelah sudah jadi adzawqa ada masalah lagi. Ini ada wawu jatuh setelah fathah kan gitu. Nah, Secara kaidah nomor 1, kalau ada wawu jatuh setelah fathah diganti alif dengan syarat wawunya hidup. Mm-mm. tapi Nah, wawu sedangkan ini kan mati. Berarti nggak bisa kita pakai kaidah ke 1, nggak boleh. Mm-mm. Karena harus hidup kan. Ternyata solusi itu kita temukan di kaidah berapa? 12 12. kalian. Jadi mati itu boleh diganti asalkan matinya tidak asli. Kita tahu Matinya wawu mau tadinya ini hidup. kita tahu wawunya ini kan tadinya hidup, ditukar jadi mati, jadi tidak asli kan? Oleh karena itu maka keterangannya begini, wawu mati diganti alif karena jatuh setelah fathah dan matinya wawu tidak asli. Tidak ada. Menjadi jadi azaqo. ini kaidahnya berapa? Kaidah 12. Sudah selesai? Selesai. Ya udah ini kan sama nih. Nah, oh gitu. Exception 1 itu selalu 12 ya Pak ya? iya, 1 itu ke 12. Kalau dibalik, 12 itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus didahului kaidah 2. Iya. Biar mudah begitu ya. 12 itu setelah 2. Jadi Atau 12 itu kelanjutannya 2. nggak tentu, karena 2 Nggak tidak tentu. mesti dilanjutkan. Oh. Bisa 2 berdiri sendiri satu sekali setelah selesai. Oh. Nah, jadi 2 itu bisa dilanjutkan, bisa nggak? Bisa stop. Kalau 2 itu bisa dilanjutkan ke 12, bisa dilanjutkan ke 8, bisa dilanjutkan ke 9. 8,9. Gitu. Kalau 2 itu. Tapi kalau 12, kalau dari belakang, 12 itu pasti ada 2 dulu. Kalau 2 belum tentu 12. Kalau dari depan, 2 tidak mesti dilanjutkan ke 12. Tapi kalau 12 pasti didahului oleh 2. Jadi Saya agak bingung cari 8, 9, atau 12. Ternyata itu. Exceptionnya 1 selalu 12. Jadi 12 itu ketika kaidah 1 menemui jalan buntu. Iya. Jalan buntu itu apa? Full desak gitu ya. Oke, jadi ketika ada jalan buntu,
Maka disitulah kaidah 12 tampil. Oh bisa kok, asalkan matinya nggak asli, nggak asal mati. Oke. Bisa kan? Mudah kan? Ya, insya Allah. Ya. Lagi latihan lagi nanti ya Pak, dikasih Oh lagi. iya, Biar makin ingat. karena kalau sudah begini nih jalan terus. Kalau Ya. sudah apa Tapi kalau namanya? bisa round 1, 2, 12, 8, 9. Ya nanti di apa namanya? Diganti-ganti. Diratakan ya, diganti-ganti. Nanti putar lagi apa? Nanti cariin yang 8, cariin 8 sama 9 gitu. Ya. Nanti 2 lagi, 12 lagi. Tapi yang jelas Gila udah paham nggak tuh? Kan nggak masuk. Lila masuk sih kemarin. Kan yang ini yang pas ini kan nggak ada. Yang pas bahas Oh ini. iya iya. Belum ah, sih, tapi nanti Ada kemarin Mbak Lila, yang minggu lalu ada. yang mustaqim. iya iya betul. Ya, pembahasannya. Oh iya Cuma mustaqim. Jadi itu apa namanya? Sebelum ke kaidah ini bina dulu dibuka ya, tentang bina yang ini yang seperti Struktur kata Mm, bangunan. yang seperti ini. Nah, yang seperti ini nih dibuka dulu apa mappingnya ya, memetakan huruf-hurufnya itu seperti apa pada kata dasar itu. Jadi kita mapping dulu apakah dia tidak melibatkan huruf yang sakit atau melibatkan huruf yang sakit. Nah, itu harus kita lihat. Kalau melibatkan huruf yang sakit nanti ke kiri. Nih, yang ke sini. Kalau ada huruf yang sakit. Tapi kalau tidak melibatkan huruf yang sakit, waw atau ya ke sini. Apa namanya? Memetakan kata itu di sebelah kanan. Kalau tidak melibatkan huruf yang sakit. Itu sih kesimpulannya di situ. Jadi kelihatannya rumit tapi sebenarnya tidak. Ini hanya memetakan huruf dasar dalam sebuah kata, baik yang berpola 3 huruf maupun yang lebih dari 3 huruf. Jadi ini memetakan saja. Kalau ternyata di dalam salah satu dari 3 huruf aslinya itu melibatkan huruf yang sakit waw dan ya, maka petanya di sebelah kiri. Ya, nanti huruf yang sakit itu ada berapa? 1 apa 2? Kalau 1 di depan namanya misal, kalau 1 bisa di tengah namanya ajwaf, kalau 1 di akhir namanya nafis. Nafis. Kalau ternyata huruf yang sakit itu terlibatnya 2, maka bisa lafif mafruf. Lafif itu 2, melibatkan lebih dari 1 huruf, yaitu 2. Mafruf itu terpisah, berarti huruf yang sakit itu ada di nomor 1 sama nomor 3, di huruf pertama sama huruf yang ketiga. Kalau makrun itu berbarengan, berarti huruf yang sakit itu berada di huruf kedua dan huruf ketiga. Berdampingan, 2 sama 3. Jadi pilihannya itu 1 sama 3 atau 2 sama 3. Yang tidak ada itu 1 sama 2 itu tidak ada. Nah, kalau tidak melibatkan huruf yang sakit sama sekali, maka tinggal meninjau apakah sakit yang bermasalah atau tidak bermasalah. Karena ternyata ada huruf yang sehat itu bermasalah. Ada 2 yang bikin masalah dalam sebuah kata itu, tidak melibatkan huruf yang sakit. Semuanya hurufnya sehat, tetapi ada masalah di sana. Jadi sehat tapi bermasalah. Yaitu bila kata tersebut melibatkan mahmus. Mahmus itu hamzah. Melibatkan hamzah. Hamzah itu huruf yang sahih ya. Huruf yang apa namanya sehat. Yang sakit itu alif. Alif sama hamzah berbeda. Yang kedua mudha'af. Mudha'af itu hurufnya ganda. Ada huruf ganda. Huruf yang sehat tapi ganda seperti madda. Asalnya madada. Dal sama dal itu sehat tapi apa namanya ganda. Oleh karena itulah maka kalau ada huruf ganda berdampingan, lisannya orang Arab itu susah mengucapkan, ada kesulitan. Oleh karena itulah maka ada ketentuan tertentu dan penyebutan khusus. Penyebutannya adalah mudha'af, ketentuannya nanti ada di kaidah ke-10 untuk yang mudha'af. Ya, oke. Kalau mahmus itu rata-rata di kaidah 11.
Oke, itu baru kemudian kita ke kaidah. Kaidahnya yang kemarin, yang fokus pertamanya ada di berapa kemarin? 5 kaidah ya. Kaidah Ya, 1, 1, 2, 8, ya, 9, 12. 12. Itu aja dulu 5 kaidah Ya, itu dibagi itu dua. dulu Pak. Nanti Ah, yang kalau tambah-tambah. apalagi semuanya itu. Iya. Ya, nanti itu apa namanya memang eh, karena ada kaidah itu yang nggak pernah ketemu ada. Jadi eh, begitu kata itu kita baca itu bisa kita petakan, oh ini kaidahnya ini gitu. Karena kalau kita sudah terbiasa itu langsung, oh ini yang huruf aslinya pasti ini. Ini kenapa dibuang itu pasti karena. Jadi belajar kaidah ini adalah tujuannya untuk kita bisa mencari makna sebuah kata yang kita belum tahu artinya di dalam kamus. Nah, untuk membuka kamus itu adalah harus tahu kata aslinya, huruf aslinya. Nah, huruf aslinya itu masalahnya kadang-kadang bisa tampil. Kalau bisa tampil semua, semuanya sehat, tidak ada masalah. Kita pasti mudah untuk mencari, melacak kata dasar dan kemudian melacaknya di dalam kamus untuk mencari tahu artinya. Tetapi akan ada sedikit atau bahkan banyak kesulitan ketika sebuah kata itu pada huruf-huruf dasarnya melibatkan huruf yang sakit, yaitu waw atau ya, atau bahkan alif. Kenapa? Karena huruf-huruf yang sakit itu kadang-kadang dibiarkan, kadang-kadang diganti, bahkan yang ketiga itu yang lebih susah lagi, kalau dia dibuang. Bahkan sebelum dibuang itu diganti dulu, diganti baru dibuang. Nah, itu apa namanya? Semuanya ada alurnya, dan alurnya itu kalau kita sudah terbiasa itu mudah. Karena pasti ini stepnya akan ke sana, ke sana, ke sana. Kalau stepnya di sini, 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 sini. Kaidahnya itu aja, nggak akan kemana-mana. Oke, baik. Sekarang Baqarah. ayat 94 kalau nggak salah ya. Ya. Oke, sekarang ada 2 kata yang di kotak, khalisatan sama tamannau. Khalisatan itu kata dasarnya apa? Tulis. Khalisatan ya kho lam sod. Hak lamsot. Kho lam sod itu murni, khusus. Kalau konteks ayat ini artinya khusus. Jadi khalisatan khusus. Tamannau. Tamannau itu fi'il amar, tafa'al ya. Tamannau. Berharaplah kalian. Itu wawunya wawu dhamir itu. Jadi dhammahnya wawu itu tidak asli. Itu karena menghindari 2 huruf mati. Wawu sama al maut. Makanya dikasih harokat dhammah. Tamannawul mauta. Tamannau itu artinya adalah kalian, berharaplah kalian. Itu wawunya untuk kalian. Oke. Ada makna yang belum tahu lagi dalam ayat ini? Ad-daru, daru itu Khalisatan tadi apa Pak Ustadz? Khalisatan. khalisatan khusus. Oh, khusus. Ya, sebenarnya khalis itu artinya murni ya. Kalau air itu air ma'un khalis, itu air yang murni gitu. Bisa murni, makanya ada al-ikhlas. Oh, Ikhlas. Makanya ada ikhlas. Kemudian ada surah al-ikhlas. Ya, surah al-ikhlas itu apa? kulhu. Wow lah. Oke, kan dulu kan pernah kita itu apa namanya, ada candaan begini. Kalau qul a'udzu birabbin nas dinamakan surah An-Nas kan ada nasnya. Qul a'udzu birabbil falaq dinamakan surah apa? Al-Falaq. Nah, karena ada kata-kata al-falaqnya. Ya misalkan qul ya ayyuhal kafirun surat apa?
Al-Kafirun. Al-Kafirun. Karena ada al-kafirunnya gitu kan. Mm-mm. Inna a'tainakal kautsar surat apa? Al-Kausar. Ya karena ada al-kautsarnya kan gitu. Mm-mm. Ara'aital Oh, alam tara Pak. kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil surat apa? Fil. Ya karena ada Fil. filnya. Ya, Nah, Qul qul huwallahu huwallahu ahad. ahad Nggak surat ada apa? ahad. Kelas. Surat kulhu. Namanya surah Al-Ikhlas. Mana ada ikhlasnya? Ada ikhlasnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. ada. Tapi di surat disebut surat Al-Ikhlas. Kan kalau tadi surat-surat yang lain kan penyebutannya karena memang ada gitu kan. Karena ada kata itu ada di dalam salah satu ayat. Al-Ikhlas itu kulhu, nggak ada kata-kata ikhlas. Al-Ikhlas itu artinya pemurnian. Kemudian Nah, Allah itu kul huwallahu ahad, pemurnian Allah hanya Dia. hanya dia ya. Kan Ya, nggak ada yang lain. satu-satunya. Ya bisa Iwan. dikatakan ya tauhid lah ya. Kul huwallah, hanya Dialah Allah. Ahad, satu-satunya. Jadi ada ahadnya itu karena satu-satunya, maka yang murni apa namanya? Pemurnian akidah. Oke, makanya di situ ada khalisatan. Khalisatan itu karena di sini ini adalah titik tujuannya ke orang Yahudi ya. Orang Yahudi atau lebih lebar lagi ya Ahlul Kitab Bani Israel. Bisa Yahudi, bisa Nasrani. Oke, karena mereka mengatakan begini. Ini background ayat ini adalah karena mereka mengklaim bahwa yang masuk surga itu hanya kami. Oh. Hanya orang Yahudi atau hanya yang beriman seperti kami. Makanya di sini Rasulullah itu diperintahkan Allah untuk katakan Muhammad kepada mereka, orang-orang yang mengklaim bahwa surga itu hanya milik mereka. Di sini ada kata-kata surga nggak? Enggak. Adanya akhirah. Ada ad-darul akhirah itu surga. Oh, ad-darul akhirah. Surga. Oh. Ya, kampung akhirat itu surga. Oh, Karena dar itu kampung. Daru itu kan kampung. Kampung akhirat. Kampung itu kan harus nyaman toh. Iya. Nah, neraka itu nggak layak disebut kampung karena nggak nyaman. Oh, kampung itu rumah nyaman. Iya, harus nyaman. Oke, sekarang coba langsung ya diartikan ya. Kul. Katakanlah. Jadi kalau ada kul itu berarti Allah perintahkan ke Nabi untuk bicara. Ya, katakanlah wahai Muhammad. In kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Panjang itu sebenarnya ya. Panjang ya. Nggak bisa diwakafkan di situ sebenarnya. Ya nggak apa-apa. In kanat Jika ya. Jika ada lakum bagimu kalian darul akhiratu surga atau kampung surga ya, kampung akhirat itu baru surga indallahi yang ada di sisi Allah khalisatan khususnya itu khusus bagimu ya, khusus lakum yang tadi min dunin nasi bagi orang itu bisa kita artikan selain. Bagi selain manusia. Bukan. Selain orang lain. Bukan untuk orang lain gitu ya. Bukan untuk Jadi khusus buat kamu, bukan buat orang lain. Kan itu yang dikatakan. Iya. Maksudnya kalian sudah yakin. Kalau kalian sudah yakin pasti masuk surga, ya kan? Dan surga itu bahkan katanya khusus buat kalian, bukan untuk orang lain. Ya sudah, sekarang fatamannawul mauta. Maka tadi berharaplah kalian. Berharaplah kematian. Ya udah mati saja sekarang, mau nggak? Nah, gitu. Kan katanya surga pasti yakin. Ya mati aja deh gitu ya. Mati kan enak, kalau mati kan enak, nggak usah mikir utang kan? Di surga.
nggak usah mikir makan gitu Jika ya. kalian benar, In in kuntum kuntum shodiqin. shodiqin, Oke. jika kalian adalah orang-orang yang benar. Mm-mm. Jadi apa namanya? Kalau Oh, memang katanya mengaku mengklaim sudah Berharaplah pasti kau surga, mati gitu. berani nggak mati sekarang? Pasti nggak, jawabannya nggak ada yang mau kan? Mm-mm. Lah katanya surga itu enak tuh. Surga apa aja tinggal minta, nggak usah mikirin ini, nggak usah mikirin itu, oh, semuanya sudah tersedia. Enak kan? Iya. Oh, Mati aja melebihi. sekarang. Berani nggak mati sekarang? Nggak ada yang berani. Berharaplah kalian mati. gila. Oke. Iya, katanya yakin Berarti nggak surga. yakin juga dong berarti mereka. Iya, makanya. Katanya yakin surga, berani nggak mati sekarang? Oh, jangan dong, gitu. Jadi banyak ngelesnya akhirnya. Ya, sudah. Yang penting pelajaran hari ini adalah tadi mengenai isim yang mudhaf kepada yang mutakallim, dan yang kedua adalah mengenai silah mausul yang terdiri dari syibul jumlah, di mana kalau ada isim mausul bertemu dengan syibul jumlah atau silahnya berupa syibul jumlah harus mengira-irakan istaqoroh. Harus kita berpikir tentang istaqoroh. Kenapa istaqoroh harus dipikirkan? Karena istaqoroh itu membawa fa'il, dan fa'ilnya istaqoroh itulah yang menjadi Menjadi akad. ait. Oh, ya. Itu kenapa harus mikirin istaqoroh? Bukan istaqorohnya yang kita butuhkan, tapi apanya? Aitnya. Aitnya, domir yang dibawa itu yang dibutuhkan oleh isim mausul. Sadaqallahul adzim. Wallahu a'lam. Ustadz, pertanyaan dong satu. Ya, Enggak silakan. sih. Boleh. Kan saya kemarin pernah baca ayat sajadah. Kan biasanya yasjudu ada. Tapi ada yang enggak ya, Pak Ustadz? Yang mana? Oh, nggak apa-apa. Itu kan cuma sunnah aja. Enggak, maksudnya Artinya, kenapa ada sajadah padahal nggak ada yasjudunya gitu. Ada di hmm, berapa ya? Lupa lagi udah kenapa lewat. maksudnya ayat sajdah? Ayat Oh, sajadah, tapi hmm. nggak ada yasjudunya. Biasanya kan Mungkin Ya, nggak harus kan harus. itu ada kata-kata ketundukan kepatuhan secara itu sudah ya setuju di situ. Kalau Ayat ada sajdah. kata apa, Pak Ustadz? Kepatuhan, ketundukan, kayak gitu-gitu. Oh, Jadi tidak oh, harus ada taat. sajdahnya. Ya ketaatan, kepasrahan secara total, nah, kayak gitu-gitu. Ungkapan-ungkapan itulah yang kemudian menyebabkan apa namanya adanya kita disunahkan untuk bersujud. Ya, Oh ya, ini ada karena nih, coba ya. Yukhafuna rabbahum nah min. ya Ya, ini nggak ada sajadahnya, tapi ada kata-kata apa nih Pak yang membuat dia akhirnya ada tanda-tanda sujud tadi? ayat berapa itu? Ini surat berapa nih? 14. Coba saya baca aja ya. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Nomor 50, surat apa? Nggak tahu nih. 14. Juz An-Nahl 14. An-Nahl 50. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ya, Ya. itu. Jadi ini ya sujudnya itu ada di ayat 49-nya. Oh, oh iya Walillahi betul, betul. yasjudu. Walillahi yasjudu. Oh ya ada. Ada Bun. Nah, ada ada di yang situnya. waktu Jadi itu walillahi yasjudu. Nanti kemudian puncaknya itu adalah yakhafuna rabbahum. Kayak gitu. Jadi diambil puncaknya di situ sujudnya. Tapi keterangan tentang sujud itu sudah ada dimulai yang dengan ayat kan sebelumnya. terus saya foto sih. Lupa lagi gimana. Nanti kalau Nah, ketemu di share Bun. Jadi di foto cekrek gitu kirim. Iya kan biasanya yasjudu di sebelumnya terus jadi nggak ada nah, jadi di sini puncaknya itu adalah yakhafuna rabbahum. Jadi ini tentang bagaimana ketundukan makhluk itu kepada Allah ya. Semua sujud kepada Allah, baik yang ada di langit maupun di bumi, baik itu min dabah, makhluk bergerak di bumi, seperti manusia, hewan dan lain-lain, wal malaikatu, dan para malaikat pun ikut bersujud. Nah, wahum la yastakbirun, tidak pernah enggan untuk bersujud. Yakhafuna rabbahum, mereka takut sekali sama Tuhan mereka. Min fawqihim, dari arah
di atas mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, itu baru sujud. Jadi itu adalah wujud dari yasjudunya tadi. Aplikasi sujud itu seperti apa? Ya harus penuh takut dan selalu mengerjakan yang diperintahkan. Nah, itu wujud dari sujud. Makanya di situ disunahkan untuk sujud tilawah. Ya, nanti bisa dicari lah. Iya. Belum ketemu. Belum, udah saya foto, udah terlalu banyak fotonya sih. Baik, silakan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak.